Oke, ini adalah sedikit pengenalan tentang LMS atau Learning Management System yang berbasiskan Moodle yang digunakan di PPPK Petra. Jadi kita akses ke alamat race.pppkpetra.sch.id dan akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita klik login di pojok kanan atas. Kita masukkan email kita dan juga password. Klik login. Di awal kita login, biasanya kita diminta untuk mengubah password. Kalau password sudah pernah kita ubah, maka kita akan dibawa langsung ke dashboard LMS kita. Jadi seperti ini, ya. Ini adalah dashboard kita. Jadi halaman apa ya istilahnya ya? Beranda kita lah, semacam beranda. Kalau di Facebook itu kan seperti beranda. Nah, di bagian sini ada menu-menunya. Jadi dia akan hilang kalau kita klik ini. Dan akan muncul lagi kalau kita klik. Ini ada menu-menunya, semua ada di sini. Dan ini ada My Courses, artinya kelas-kelas yang kita ajar semua ada di sini. Ya. Yang kita ajar maupun yang kita pernah ikuti. Ini kan pernah ada pelatihan-pelatihan yang kita ikuti juga. Terus ini kelas-kelas yang saya ajar. Mungkin tidak muncul semua ya, karena ada banyak. Kalau mau lihat, semua ada di sini ya. Di dashboard kita ini sudah ada juga. Oke, mulai Matminat 11 IPA 2, 11 IPA 3, 11 IPA 4, Matminat 12 IPA 1, dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini tampilan LMS dashboard ya, di dashboard kita masing-masing. Nah, sekarang kita coba masuk ke salah satu course atau kelas yang kita di mana kita mengajar. Misal di sini saya masuk ke peminatan 11 IPA 2. Maka ini akan muncul seperti ini. Kalau belum pernah diedit, biasanya pertama announcement, terus topik 1, topik 2, topik 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita mau mengedit, ya, langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah kita klik gambar gear di pojok kanan atas di bawah foto profil kita ini. Kemudian kita klik turn editing on. Ini wajib ya, wajib dilakukan sebelum melakukan editing di dalam course kita. Nah, kemudian akan muncul ya lambang pensil, terus edit, tulisan edit, add an activity gitu ya. Ini artinya sudah bisa diedit. Nah, pertama biasanya kita edit topik ya. Topik ini bisa KD, kita isi dengan KD kita. Sebenarnya terserah, tapi saya lebih nyaman mengisi topik ini dengan KD. Nah, ini KD pertama saya mengajar persamaan trigonometri. Jadi untuk mengeditnya kita klik lambang pensil, kemudian kita ketik di sini dan kita enter. Ya, setelah kita enter namanya akan berganti. Terus kalau masih kosongan itu kan seperti ini ya, belum ada activity apa-apa. Ini sistemnya tidak seperti apa ya? Bukan seperti kalau di Petra 5 menggunakan Schoology ya. Agak sedikit berbeda. Kalau di Schoology itu kan bentuknya mungkin semacam folder. Kalau kita klik kita masuk ke dalam. Tapi enggak, di sini sifatnya adalah semuanya tampil di sini per topik ya. Kalau di sini per KD berarti tampil di sini tanpa perlu diklik. Itu akan muncul di bawahnya sini setiap activity-nya. Nah, kemudian untuk mengisi topik itu nanti kita pilih add an activity or resource. Ya, kita klik ini. Ini saya sudah nyoba 2 ya. Ini yang pertama saya nyoba meng-embed add puzzle. Ini saya mencoba membuat soal-soal. Tapi kita abaikan ini dulu ya. Kita coba pelajari dari awal untuk membuat activity atau resource masukkan ke dalam topik ini bagaimana. Dan kita belajar jenis-jenis activity atau resource yang sangat banyak sebenarnya. Tapi kita pelajari beberapa saja yang mungkin cukup penting untuk kita. Nah, kita klik itu maka akan muncul seperti ini. Ini macam-macam aktivitas yang bisa kita tambahkan.
dan resource yang bisa kita pakai. Nah, menurut saya di activities ini yang penting mungkin adalah kuis, karena nanti kita buat soal tes atau soal ulangan gitu ya, kita bisa pakai kuis. Atau tugas juga bisa dari situ. Kalau kita pakai assignment, ini agak ada sedikit kelemahan karena server kita lemah gitu ya. Ukurannya kecil, maka saya sangat tidak menyarankan menggunakan assignment karena sifatnya adalah mengupload. Sementara sepertinya setiap akun ini hanya dibatasi bisa terisi maksimal 100 MB. Kalau 100 MB ya kecil sekali gitu loh. Satu foto aja anak itu dengan HP-nya bisa berukuran 2 sampai 5 MB. Ya kalau diisi 20 sampai 40 foto sudah full ya, kita nggak mungkin bisa menggunakan assignment. Nah, yang penting untuk kita di activities ini adalah kuis. Sementara di resource-nya saya sangat menyarankan salah satu dari 3 ini, bisa book, bisa label, bisa page. Nah, saya coba jelaskan perbedaannya ya sambil kita membuat contoh. Kita belajar 3 resource ini dulu. Kuis nanti saya bahas sendiri di video yang lain ketika kita belajar mau membuat sebuah ulangan. Oke, yang paling simpel adalah label atau label ya. Label ini bisa kita pakai ketika kita mau memasukkan sebuah konten ke dalam topik kita yang nantinya akan muncul secara langsung di bawah judul topiknya tadi. Jadi dia akan langsung muncul. Jadi nggak ada apapun yang kita setting selain label teks. Jadi kita bisa isi konten apapun di sini, mulai dari tulisan. Ya, tulisannya bisa diisi apapun. Nah, kita juga bisa isikan video di sini, gitu ya. Kita bisa isikan video di sini dengan cara embed ya, dengan cara embed. Nanti cara mengembed juga jenis-jenis embed akan saya tayangkan di video yang lain ya. Nanti bisa dilihat di video yang lain. Nah, sekarang kita hanya mencoba mengisikan seperti ini. Ini saya berikan sedikit juga cara embed dari YouTube ya. Tapi nanti akan saya ulangi lagi di bahasan khusus jenis-jenis embed. Nah, misal ini saya ambil satu video. Dan saya pengen embed ini, saya pengen sematkan atau ambil video ini untuk tayang di LMS kita, di Moodle kita. Caranya adalah kita klik bagikan. Ini cara khusus dipakai untuk YouTube ya. Kalau YouTube seperti ini. Kemudian kita pilih sematkan. Nah, ketika kita pilih sematkan, maka di sini akan muncul kode yang bisa kita copy paste. Ya, kita copy paste ke LMS kita tadi. Tapi jangan lupa kita klik ini dulu untuk menampilkan tombol-tombol yang bawah, kemudian kita pilih tombol HTML. Ya, kita harus memunculkan tombol HTML ini. Kenapa? Karena bahasa pemrograman yang kita pakai untuk embed tadi, yang kita copy paste ini adalah ya HTML. Jadi kita harus aktifkan dulu. Kalau mau ngecek kita klik lagi aja, dia akan langsung muncul seperti ini ya. Berarti sudah ada, sudah muncul. Nah, seperti ini. Nah, masalah setting-setting di bawahnya ini ya, ini ada macam-macam. Nah, ini availability-nya atau ketersediaannya bagaimana? Apakah ditampilkan atau disembunyikan? Sebenarnya ini diatur di depan nanti juga bisa. Ya, ini kita lewati dulu aja. Terus untuk restrict aksesnya, apakah itu bisa diakses oleh murid? Ya, atau kita kasih batasan-batasan, misal waktu. Ya, nanti ada banyak jenis batasan-batasan yang kita bisa pakai di sini. Tapi itu nanti ya. Terus activity completion. Activity completion ini setiap kita membuat sebuah activity atau konten di dalam topik kita, sangat saya anjurkan ini untuk ternyata kalau sekedar label nggak bisa ya. Tapi untuk activity yang lain itu nanti bisa
ada settingannya supaya kita bisa tahu anak-anak itu sudah mengikuti activity itu atau belum. Itu akan bisa disetting dari sini. Nanti saya tambahkan. Ya, teks dan kompetensi kita lewati aja dan kita langsung klik save and return to course. Nah, jadinya seperti ini. Artinya label itu akan langsung muncul dalam bentuk seperti ini. Ini tadi deskripsinya ya. Saya menulis tes, hanya mencoba, kemudian saya isikan video. Ya akan langsung tampil di sini. Nah, sekarang kita coba lihat bedanya dengan page. Fungsinya sama, tapi mereka punya gaya atau style yang berbeda. Sekarang kita lihat page, kita pilih page. Kalau page, nanti di depan itu hanya akan muncul judulnya saja. Baru kemudian kalau kita klik, kita masuk ke dalam page itu, baru kontennya itu ada di dalam situ. Nah, kalau saya lebih menyukai page karena lebih akan terkesan rapi gitu ya di depan. Misal saya kasih judul video percobaan. Nah, deskripsinya boleh diisi, boleh enggak. Ini hanya deskripsi ya. Ini adalah sebuah video. Nah, kemudian kontennya kita isi di sini. Misal saya masih menggunakan video yang tadi ya. Saya masih embed video tadi, caranya sama, tombol ini. Kemudian pilih tombol HTML-nya. Baru kita paste video tadi. Oh ya, untuk ukuran videonya tadi ya, ukuran panjang dan lebar tayangannya tadi sebenarnya bisa diatur dengan otak-atik angka di sini. Kalau mau mengubah, tapi kalau enggak juga enggak, dibiarkan saja. Nah, ini menu-menu di bawahnya juga yang cukup penting mungkin, nah, activity completion. Nah, di sini baru ada pilihan show activity as complete when conditions are met. Artinya ini murid nggak bisa manual mencentang dirinya sendiri. Kalau ini dia bisa centang dirinya sendiri bahwa dia sudah selesai. Tapi kalau mau tidak manual, artinya biar tidak bisa dimanipulasi oleh murid. Jadi dia akan selesai kalau sudah, akan tercentang kalau sudah selesai menyaksikan itu. Ya kita pilih ini. Nanti saya tunjukkan juga cara ngeceknya bagaimana gitu ya. Nah ini juga harus dicentang. Kalau kita pilih ini harus dicentang. Ini tanggalnya nggak usah pakai tanggal. Dan kita klik save and return to course. Save and display juga bisa. Ya. Cuma kalau save and display masih di halaman tadi, kalau return to course langsung dibawa kembali ke halaman kelas ini, 11 IPA 2 Mat Minat. Nah, perhatikan kalau pakai label jadinya seperti ini. Tetapi kalau pakai page hanya akan muncul judul di sini. Sebenarnya deskripsinya tadi bisa dimunculkan di sini ya, sepertinya. Nah, ketika kita klik, dia akan muncul baru. Kontennya baru akan muncul di dalamnya ini, ya. Nah, tapi deskripsinya nggak muncul ya. Kita coba edit lagi. Deskripsi. Nah, ini harus kita centang kalau mau memunculkan deskripsinya di halaman depan course kita tadi, kelas kita tadi. Kita coba kembali. Nah, jadinya seperti ini ya. Inilah page, hanya judul, terus kemudian deskripsi akan muncul di sini. Ini adalah sebuah video uji coba. Selamat menyaksikan. Baru kalau kita klik, kita akan dibawa masuk ke dalam konten video tadi. Nah, itu page. Sekarang kita coba activity yang resource yang berikutnya yaitu book. Nah, 3 ini sangat saya rekomendasikan untuk dipakai mengisi LMS kita masing-masing ya. Jadi antara label, page, atau book. Nah, kita sekarang coba yang book. Apa keunggulannya book? Nah, keunggulannya book ini adalah kalau misal di dalam bab itu ada banyak subbab, yang mana kita subbab atau konten apapun lah ya. Misal mau dibagi-bagi menjadi video,
terus materi, terus ada PPT, mau dibagi-bagi supaya nggak numpuk jadi satu, kita bisa pakai book. Ya, book ini istilahnya untuk merapikan kalau isi kontennya banyak. Misal nih, saya membuat, saya kasih judul buku ini adalah materi uji coba. Nah, deskripsinya bisa kita isi, bisa enggak. Activity completion-nya selalu dipilih yang paling bawah ya, kecuali label tadi enggak bisa. Ya, karena label itu memang sudah muncul di bagian paling awal course tadi, ya di halaman course tadi sudah muncul. Makanya dia nggak ada pilihan ini. Nah, ini sudah tercentang. Kemudian kalau ini jangan langsung save and return to course, tapi save and display karena kita akan membuat konten dari buku itu. Kontennya adalah tiap subbab atau tiap materi, terserah ini style masing-masing ya. Misal ada satu KD 3.1, terus di sini kita bisa isi 3.1.1 judulnya apa, judul subbabnya ya. Saya tulis uji coba 1 gitu. Terus kontennya misal saya isikan video yang tadi. Kita aktifkan tombol HTML dulu seperti biasa. Kemudian kita paste kodenya tadi dan kita save change. Nah, ini sudah jadi. Satu konten di dalam buku materi uji coba. Kontennya adalah uji coba 1. Nah, kalau kita mau menambahkan misal ada sub KD atau subbab yang kedua, kita klik plus ini. Nah, terus kalau lambang mata ini kalau kita klik ya, kalau kita klik maka dia akan tersembunyi ya. Murid nggak bisa ngakses. Hide istilahnya, disembunyikan. Jadi kalau mau disembunyikan caranya diklik itu aja. Terus ini kalau mau ngedit lagi, kita klik tombol gear di sini. Kalau mau menghapus ini. Nah, kalau mau nambah kita klik tombol plus. Kita tambah. Nah, ini ada yang materi sebelumnya tadi uji coba 1. Di sini kita buat uji coba 2. Kontennya misal saya isikan video yang lain dari YouTube. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita klik bagikan. Kemudian kita pilih sematkan atau embed ya. Kadang bahasa Inggrisnya embed, kalau bahasa Indonesia sematkan. Terus kita copy paste kode embed ini. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, pastikan aktifkan dulu ya HTML-nya sampai muncul kode seperti ini. Baru di paste. Kalau sudah, save change. Nah, uji coba 2 akan di sini. Jadi ini akan semacam, ya setiap halaman ini hanya satu sub materi. Kalau kita klik ini, kita akan dibawa ke video yang awal tadi, yang pertama. Ya, seperti ini. Kalau kita klik yang uji coba 2, kita akan dibawa video yang kedua. Nggak cuma video ya, kita bisa isi apapun sebenarnya. Ya, nanti saya bahas di video lain yang membahas tentang penyematan atau embed konten. Nah, kalau kita mau tambah lagi ya klik plus lagi ya. Kalau mau nambah bawahnya ya kita klik yang plus yang paling bawah. Kalau kita klik yang ini dia akan nambah di tengah nanti. Tapi pengaturan urutan juga bisa dilakukan dengan klik tombol panah atas bawah ini. Nah, inilah keunggulannya buku. Jadi kalau kontennya banyak dan mau rapi, kita mending pakai book saja ya. Pakai book, maka di sini akan ada listnya gitu loh. Akan ada listnya di mana ini menjadi semacam daftar isi yang kita bisa klik untuk masuk ke halaman itu. Tetapi kalau kita membuat materi semacam ini pakai label, kalau pakai label ya itu akan terkesan tidak rapi karena kontennya semua akan terlihat di sini. Nah, label kan akan muncul di depan. Nah, kalau materi kita banyak itu akan ke bawah terus ya, ke bawah terus muncul di depan. Itu terkesan nggak rapi kalau label. Jadi label ya itu kreativitas, label itu mending digunakan untuk membatasi ya, bisa dijadikan pembatas.
kita isi gambar sebagai pembatas atau apa. Itu kreativitas masing-masing. Nah, kalau page itu ya, kalau page saran saya kalau mau menggunakan page ya setiap subbab satu page ya. Jadi di buku ini tadi kan ada 2 konten. Kalau kita mau menggunakan page, bisa saja di dalam satu page ini langsung kita tayangkan beberapa video ya, tapi nanti tampilannya jadi langsung ke bawah, ada beberapa video gitu. Kalau mau lebih rapi ya tetap menggunakan 2 page saja. Nah, kalau 2 page nanti uji coba 1, uji coba 2 akan tampil sebagai 2 page di sini. Tapi kalau mau lebih rapi, pakai book. Karena dengan book ini cukup satu judul. Di dalamnya kita bisa isi subbab atau konten yang macam-macam. Di mana nanti di sini ada semacam table of content, ya. Ini akan menjadi seperti daftar isi yang bisa kita klik untuk masuk ke materi itu. Ya, seperti itu kira-kira. Itu 3 resource yang bisa kita pakai di course kita, di kelas yang kita ajar di LMS Moodle ini. Jadi, course yang lain bisa dicoba, tapi saya rasa yang paling penting, yang paling efektif kita pakai adalah 3 ini. Kenapa? Karena resource yang lain, kita coba lihat ya. Nah, di sini ada beberapa resource, tapi resource yang lain tidak saya rekomendasikan. File itu bisa kita pakai, cuma nanti kalau kita isi video atau PowerPoint itu tidak akan tampil di situ, ya. Tapi ketika murid klik itu akan terdownload itu gunanya, ya. Jadi bisa ya kita juga bisa drag and drop dari folder kita, misal PPT kita drop ke topik kita akan jadi. Sebenarnya itu jenis resource-nya adalah file, ya. Nanti dia akan tidak bisa ditampilkan langsung. Kalau diklik murid, murid akan mendownload, baru murid bisa buka sendiri. Nah, agak repot kalau menggunakan HP kan. Jadi seperti ini kita main sematkan aja, main embed saja. Folder itu juga sama, folder tidak seperti di Schoology atau media yang lain ya. Folder di sini nanti di dalamnya akan terisi oleh file juga, yang sistemnya upload dan download. Sementara server kita terbatas juga, itu kelemahannya, makanya 2 ini tidak saya sarankan. Nah, URL itu juga hanya sebuah link. IMS Content Package ini saya juga belum mempelajarinya mendalam, tapi saya kira yang paling recommended ya book, label, sama page. 3 itu dulu. Selamat mencoba di course masing-masing.